saya hormati Ibu Nani Utami sebagai Kepala Sekolah di TK Dharma Wanita Banaran. Otomatis komunitas belajar kita GUTK DW Banaran, kita akan mengadakan pengimbasan pemanfaatan video pembelajaran untuk anak usia dini. Di sini pengimbasan ini yaitu pengimbasan yang sudah saya pelajari di BPGP Jawa Timur ya, di Malang, Batu Malang sana, sebagai pesilat tahap 1. Pesilat itu penggerak literasi leadership, aplikasi dan teknologi. Di sana saya berada di kelas G, yaitu untuk pemanfaatan video pembelajaran untuk anak usia dini. Tentunya di TK itu sangat penting sekali pembelajaran untuk menggunakan atau memanfaatkan video pembelajaran untuk anak usia dini. Kita sudah mengetahui bahwa di TK itu untuk media pembelajaran itu sangat penting sekali. Dari judulnya saja sudah nampak dan terlihat tentang pemanfaatan video. Sebentar. Nah, sebelum saya mulai lanjut ke belakang ya, untuk memperkenalkan diri, siapa saya sebenarnya sudah kenal juga Bapak Ibu semuanya ya. Nama saya Sri Wahyuni SH SPD AUD. Tempat tanggal ininya sudah tahu, saya guru kelompok A dan pengalaman sebagai guru penggerak angkatan 7 Kota Kediri, kemudian guru inti pada program PKP PM4TK Kemendikbud. Lolos pembatik level 1-3 tahun 2023 dan pendekat tahap 4 tahun 2024. Lulus pengajar praktik angkatan 11. Untuk medsos silakan itu ya, ada Facebook, Instagram dan YouTube. Next, saya lanjut lagi. Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya di komunitas kita ya, di komunitas GUTK DW Banaran, kita hari ini akan belajar tentang materi yang sudah saya dapatkan di pesilat BPDP Jatim ya, yaitu tentang pemanfaatan video pembelajaran. Materinya itu satu tentang cara belajar anak, bagaimana belajar anak itu untuk anak usia dini, kemudian media pembelajaran itu apa, dan pemanfaatan media video pembelajaran. 4. Media pembelajaran inovatif serta evaluasi media video pembelajaran. Tentunya untuk kita dalam mengajar di kelas, kita harus mengetahui bagaimana sih cara belajar anak itu. Anak-anak itu belajarnya bagaimana, kita harus mengetahui lebih dulu, seperti asesmen awal atau asesmen diagnostik ya. Kita harus mengetahui dulu untuk mengetahui bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak yang tepat, seperti itu. Jadi dari pemanfaatan video tadi kita harus tahu dulu bagaimana cara anak itu belajar. Kemudian ini saya lihat ya, ada cara belajar anak usia dini. Dalam pemanfaatan media video pembelajaran untuk anak usia dini itu misalnya seperti apa Bu? Bagaimana cara belajarnya? Anak itu seperti apa? Harus bagaimana? Biasanya kalau anak usia dini? Dalam suasana yang menyenangkan. Kemudian kreatif. Ya, banyak apa? Ganti-ganti game ya. Intinya anak itu kalau di anak usia dini apa Bu? Bermain dan belajar. Iya, bermain bisa konsen. Ya, konsentrasi juga betul sekali. Jadi pada intinya anak itu cara belajarnya itu kalau di anak usia dini itu belajar sambil bermain ya. Bagaimana untuk belajar sambil bermain itu bahwa ini Bapak Ibu ya, apa yang terbayang saat kita mendengarkan bermain? Anak pasti apa tadi? Merasa senang, merasa gembira, bahagia. Terus kalau dilihat dari gambar itu, anak-anak bervariasi juga ya, bervariasi. Terus bebas ya, bebas. Kalau dilihat dari gambar berarti kalau kita pertanyaan yang awal tadi, bagaimana cara belajar anak, yaitu dengan bermain. Bermain yang bagaimana? Bermain yang bebas, yang bahagia, yang menyenangkan, kreatif, atraktif. Ya, itu terus di alam seperti itu ya, sudah terlihat nampak. Kemudian melepaskan emosi yang terpendam, seperti itu. Ya, bermainnya, cara belajarnya dia seperti itu. Kenapa dia suka bermain? Nah,
urgensi kegiatan bermain terhadap perkembangan anak. Urgensi itu pentingnya, hal yang penting leres. Kegiatan bermain bertahap perkembangan anak, ada perkembangan kognitif, bahasa, fisik, motorik, sosial, emosional. Juga ada seni dan apa Bu? Yang satunya kalau sekarang ya. Ini untuk perkembangan yang dulu ya. Kalau sekarang kan ada 3, jati diri, STEAM, dan nilai agama moral dan budi pekerti kalau sekarang. Ya, ini sebenarnya pentingnya seperti tahap perkembangan yang dulu ada kognitif, bahasa, fisik, motorik, sosial, emosional ya. Kemudian fungsi bermain, ya. Karena tadi kenapa anak suka bermain? Bermain itu berfungsi yang merupakan kegiatan memberikan keseimbangan berbagai aspek fungsi kepribadian. Ya, ini menurut Rubin, Fein, dan Vandenberg. Kemudian permainan yang memberikan kontribusi pada anak dalam belajar konsep dan aktivitas yang nyata menurut Smith. Ya. Kemudian bermain mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognisi seorang anak, seperti itu ya. Kemudian tahap perkembangan bermain ada tahap sensori motor, tahap simbolik, tahap konstruktif play. Ya, di situ dijelaskan bahwa sensori motor itu anak dalam mengembangkan panca indera. Kemudian kalau simbolik itu imajinasi. Seperti apa kalau imajinasi itu? Ketika anak-anak bermain, betul sekali, bermain balok, membangun menara, membangun gedung. Dia berimajinasi dengan balok-balok itu. Oh Bu, kalau ditanya bu gurunya mau buat apa ini? Mau buat gedung-gedung. Sebenarnya tidak berbentuk gedung, tapi dia berimajinasi kalau itu bentuknya gedung. Kemudian kemampuan dalam membentuk bangunan. Ini juga kalau sudah dia bervariasi, bangunannya sudah nampak ya, kemampuan dalam membentuk bangunan seperti itu. Lanjut ya. Tadi kalau anak-anak itu suka bermain sambil belajar. Tentunya kalau bermain itu kita perlu apa Bu? Perlu alat, media. Betul sekali. Perlu alat atau media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya itu apa saja? Kira-kira panjenengan media pembelajaran itu apa? Alat leres. Iya betul. Kalau diringkas alat menyampaikan kepada anak-anak, betul sekali. Alat informasi untuk menyampaikan pembelajaran kita kepada anak-anak. Kalau secara simbolnya seperti itu. Kata media pembelajaran. Kalau secara katanya kan bentuk jamak dari kata medium. Medium didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi. Nah, dari pengirim menuju penerima. Jadi betul sekali, jadi menyampaikan informasi kepada anak tentang pembelajaran kita. Seperti itu ya. Itu manfaatnya apa media pembelajaran? Dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Kemudian makna bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh siswa. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata, tetapi ada medianya. Siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama belajar, tidak hanya mendengar, tapi juga mengamati. Ketemunya, media itu ada secara klasifikasi karakteristik media pembelajaran itu ada beberapa. Ada media yang berbasis manusia, seperti kita. Guru, ya, guru dan orang-orang yang ada di sekolah dan di masyarakat. Kemudian media berbasis cetakan seperti gambar, ya, gambar, terus apa itu poster-poster seperti itu. Jadi karena ibu-ibu semuanya sudah pengalaman bertahun-tahun sudah hafal gitu. Cuma mengingatkan saja. Kemudian media berbasis visual, berarti bisa dilihat televisi itu kan ada juga sebenarnya fungsinya ada audio, ada visual. Terus audio saja ada radio, HP juga. Kemudian ini media berbasis audiovisual tadi sudah ya. Terus ada media berbasis komputer. Terus kita akan lanjut. Sebenarnya media pemanfaatan video pembelajaran itu ada di mana? Nah, kalau media berbasis manusia sudah disebutkan ya, ada berbasis cetakan, ibu-ibu sudah paham semua. Kemudian media berbasis visual, audiovisual sudah tadi komputer lah. Media pembelajaran visual pada
Pembelajaran, media pembelajaran berbasis komputer. Nah, ini tempatnya video pembelajaran. Jadi tadi kan ada bermacam-macam jenis media. Jadi video pembelajaran ini berada pada media pembelajaran berbasis komputer, tapi juga bisa masuk pada visual, audio visual juga masuk ya. Tapi kalau di teori ini masuk kepada berbasis komputer. Media pembelajaran online ya, ini audionya seperti ini ya, ada macam-macam, ada radio ya ini ya. Kemudian pembelajaran online selanjutnya. Ibu-ibu sudah paham tentang media pembelajaran. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan video pembelajaran. Tadi video pembelajaran kan salah satu dari bermacam-macam media. Dari di pemanfaatan media dalam pembelajaran sesungguhnya adalah sebagai alat untuk mempelajari apa yang ada di alam. Kemudian semua ilmu yang dipelajari oleh umat manusia adalah alat untuk memaknai dan menjalankan, didengar atau dirasakan. Makanya kita akan menggali, membuat video pembelajaran. Ya. Video pembelajaran itu memiliki banyak fungsi dalam proses pembelajaran, yaitu tadi sudah disebutkan di atas ya, memusatkan perhatian siswa, menggugah emosi siswa, kemudian membantu siswa memahami materi, membuat pembelajaran menjadi konkret, kemudian mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada guru. Jadi kita bisa mengeksplor dari video pembelajaran, anak-anak bisa belajar. Kalau video pembelajaran kita peroleh dari mana ibu-ibu biasanya? Internet, YouTube, internet. dari YouTube, dari TikTok juga ada TikTok. Ya, dari TikTok, dari apa lagi? Instagram. Ya itu banyak sekali ya. Ya, betul sekali. Jadi untuk memanfaatkan video pembelajaran banyak sekali, tapi ada ranah-ranah khusus yang bisa dipakai, yaitu kita harus memperhatikan syarat-syarat pemanfaatan video pembelajaran. Jadi tidak hanya asal ambil, tapi kita harus tahu ini fungsinya untuk anak seperti apa dan bagus apa tidak, kita harus evaluasi. Nanti ada evaluasi video pembelajaran, dievaluasi apakah ini cocok, apakah tepat untuk pembelajaran. Tapi di dalam media video pembelajaran itu ada keterbatasan. Kalau videonya itu terlalu panjang atau terlalu bertele-tele, kita akan kurang konsentrasi dan kurang aktif dalam berinteraksi ya. Dan materi yang terdapat dalam video, karena mereka menganggap belajar melalui video itu lebih mudah daripada melalui teks ya. Penjelasan melalui video juga tidak berhasil membuat peserta didik menguasai sebuah materi secara rinci. Jadi kalau kita memilih video pembelajaran itu harus tahu ini untuk anak usia dini, SD, SMP atau SMA cocoknya seperti apa. Kalau di TK kan biasanya lebih mudah, lebih sederhana dari bahasanya, dari tampilannya. Misalnya kalau nanti perkembangbiakan tumbuhan misalnya, tumbuhannya akhirnya dibahas bermacam-macam. Kalau anak usia dini kan hanya satu. Ya satu, misalnya kalau mawar saja, atau jagung saja, padi saja. Tapi kalau di SMP di tingkat yang lebih tinggi, kita kan belajarnya lebih ada dari BPP ya, kalau di pembelajaran tentang tipe paman. Edi, PAUD Maju ini ada ya, nanti kalau dilihat di YouTube itu video pembelajarannya seperti ini, nanti saya tunjukkan. Lebih mudah ya, lebih mudah, tapi daripada membuat video sendiri. Misalnya video perkembangbiakan padi seperti itu, kita membuat sendiri, tapi ini tidak, kita memanfaatkan video yang sudah ada tapi menyeleksi, memakai yang lebih tepat, tepat apa tidak untuk anak-anak. Ini ya, ini ada juga untuk inovatif ya. Nah, ya lebih meneliti video-video yang bagus. Ini hanya cuma gambaran. Nanti kita kalau pengajaran kepada anak, tentunya kan ada ya dimasukkan. Nah di sini tempatnya di sini ya. Sumber belajarnya apa? Di YouTube manfaat air. Sebenarnya seperti ini. Nanti kita menjelaskan kepada anak-anak itu seperti apa. Nah pemanfaatannya saya tunjukkan lagi. Ini kalau modul ajar ya. Ada video lagi nih ya. Tadi kalau sudah membuat
modul ajar. Nah, seperti ini. Ini contoh untuk nah, ini kelompok saya. Kebetulan nanti ada banyak saya ajarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lombok Timur akan simulasi pemanfaatan video pembelajaran dengan topik manfaat air. Selamat menyaksikan. Jadi melakukan simulasi pembelajaran. Tempatnya terbatas, jadi yang diberi itu bebas pemilihan. Dan medianya pun terbatas. Nanti boleh buat video yang lain tanpa buat video pembelajaran durasi. Pemanfaatan video kelas seperti ini. Jadi kita menggunakan teknologi IT diharapkan guru bisa memanfaatkan. Hai teman-teman, Seperti ini. tahukah kamu apa saja manfaat air itu? Yang pertama, air untuk minum, agar badan sehat segar dan tidak dehidrasi. Kita lihat dari video. Kita membuat video seperti ini bisa dari Canva atau potong dari YouTube. Ya, potong bagian-bagian yang seperti ini. Kadang panjang, kita potong yang Yang ketiga, tertentu. air untuk Kebetulan ini mencuci menarik pakaian. karena cari yang seperti ini tidak nemu, akhirnya kita buat dari Canva. Kita pernah ya teman dulu ya, kayak gejala juga pernah pakai tisu. Ya pakai tisu nanti kalau bagus jadi warnanya apa? Pernah ya itu mulainya. Materinya sudah selesai seperti itu untuk pemanfaatan video pembelajaran. Nah, terima kasih guru hebat di seluruh Indonesia. Ini tadi hasil pengimbasan saya dari BPDP Malang. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurangnya, ada lebihnya alhamdulillah bisa menambah ilmu dan manfaat untuk ibu-ibu semuanya yang ada di komunitas belajar Guteka Dharma Wanita Bandara. Terima kasih atas waktu dan tempatnya ya Bu Lina ya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.